Ya, halo Loli. Mas Da, gimana hasil editannya? Bisa kan kita preview nanti jam 3 sore? Bisa dong. Aman. Ini lagi render kok. Pas tuh, jam 3 sore kelar. Butuh 5 jam render nih. Soalnya tahu sendiri kan, videonya 6K. Mantap. Cuma masalahnya, kayaknya aku nggak bisa deh ke studio. Bosku datang telat. Aku juga mesti nunggu dia di sini. Jadi, ya nggak keburu aku kalau ke studio. Aduh. Gimana dong ya? Bukannya videonya harus tayang malam ini? Nggak bakal keburu tuh. Kalau misalkan ada revisi lagi, aku harus mondar-mandir lol. Soalnya videonya kan 6K. Harus ngeditnya dia di studio dengan komputer ini. Emang nggak bisa diedit pakai laptop di sini? Bentar. Ini videonya 6K. RAW pula. Harus ngedit pakai workstation. Ini aja udah berat ngeditnya. Belum lagi rendernya. Pasti lama banget. Oh, kirim aja filenya gimana? Ini filenya gede banget lol. 6K. Internetnya juga lagi lelet di studio. Aduh, ini bosku nggak bisa reschedule pula. Tenang, jadi orang itu harus yang solatif. Kalau Loli nggak bisa datang ke studio kita bawain aja studionya ke tempat Loli. Bagaimana? Hah? Maksudnya? Tuh Lol, keren banget kan hasilnya. Celing! Gokil nih mas. Playback footage RAW 6K di Adobe Premiere Pro bisa sesmooth ini nih. Ini laptop apa deh? Oh, keren amat. Mana lega banget lagi ini layarnya. Wih, ini bukan sekadar laptop, ini adalah Asus ProArt StudioBook Pro 17 W700 G3T yang juga workstation yang bisa dibawa kemana-mana. Hello rock and roll shooters, kebayang nggak sih punya workstation dengan prosesor Intel Xeon, kartu grafisnya Quadro, tapi workstation ini bisa dibawa kemana-mana? Wah, PC Sultan nih pasti. PC Sultan ya? Layarnya 17 inch dan sudah standar color space cinema yaitu DCI-P3 97%, tapi cuma seukuran laptop 15 inch saja. Bentar. Ini workstation atau laptop sih mas? Kan udah dibilang di video awal tadi, ini mobile workstation. Yuk langsung aja kita bahas laptop, maksudnya mobile workstation dari Asus ini. Asus ProArt StudioBook Pro 17 inch ini merupakan salah satu laptop tertipis di dunia. Loh, bukannya ada banyak ya mas laptop yang sama tipisnya atau bahkan lebih tipis nih daripada ini nih? Ini bukan sembarang laptop tertipis di dunia. Ini adalah laptop dengan produktivitas tingkat tinggi. Nah, inisial W yang ada di serial code laptop ini yaitu W700G3T mempunyai kepanjangan workstation. Jadi Asus ProArt StudioBook Pro 17 ini juga bisa kita bilang workstation, specifically mobile workstation. Nah, lalu apa aja yang membuat mobile workstation ini sangat spesial? Asus ProArt StudioBook Pro 17 ini dirancang untuk menjadi salah satu mobile workstation tertipis di dunia yang menonjolkan kartu grafis Nvidia Quadro dengan prosesor Intel Xeon yang dirancang untuk kebutuhan produksi berat yang didukung oleh RAM 32GB eCC untuk keperluan multitasking. Kemudian ditambah dengan media penyimpanan superfast 1TB PCIe SSD RAID 0 yang memiliki slot M2 agar transfer data read and write-nya ngebut. Menurut kami ya, desain dari mobile workstation ini sebenarnya kurang terlihat mewah ya. Looks-nya kelihatan agak plastiki gitu. Padahal material bahannya sendiri magnesium alloy. Solid banget sih. Bahkan sudah tersertifikasi sesuai dengan standar militer yang sangat menuntut durability. Untuk beberapa orang yang nggak tahu spesifikasi dari laptop ini, kadang dipandang sebelah mata. Mereka belum tahu aja mobile workstation ini sesultan apa spesifikasinya. Di sebelah kanan hanya terdapat dua port USB 3.1 generasi kedua.
Sedangkan di sebelah kiri mobile workstation ini terdapat power source port, USB-C Thunderbolt 3 yang memungkinkan kita untuk mentransfer data dengan kecepatan sampai dengan 40 gigabit per second. Yang bisa juga kita pergunakan untuk menampilkan video output hingga resolusi 8K ke eksternal monitor. Kemudian ada HDMI 2.0 port, USB 3.1 generasi 2, audio combo jack, dan SD 4.0 card reader. Nah, yang lumayan unik dari desain mobile workstation ini adalah layarnya itu bisa kita rebahin sampai dengan 180 derajat sejajar dengan keyboard. Fungsinya sih untuk memudahkan kalau kita mau share screen pas lagi meeting. Jadi nggak perlu dibolak-balik di laptopnya dan nggak perlu dempet-dempetan untuk liatin screen yang sama for the sake of social distancing. Ada touchpad yang dikombinasikan dengan number pad agar mempermudah user yang bermain dengan pekerjaan yang melibatkan angka. Security sistemnya juga dilengkapi dengan fingerprint sensor yang terletak di bagian kiri palm rest-nya. Proses scan-nya responsif banget. Jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot login ke desktop pakai ngetik password lagi. Dengan menggunakan layar Nano Edge 17 inci, Asus ProArt StudioBook ini benar-benar menakjubkan. Rasio layarnya yang unik yaitu 16:10 dengan resolusi 1920x1200 membuat mobile workstation ini terlihat sedikit kotak ya. Tapi kelebihannya kita jadi punya ruang kerja yang lebih lebar jika dibandingkan dengan laptop lainnya yang masih mengusung rasio layar 16:9. Asus ProArt StudioBook Pro 17 juga merupakan mobile workstation 17 inci pertama di dunia yang tetap muat masuk ke dalam tas berukuran 15 inch. Walaupun memiliki dimensi layar 17 inci, tapi desain bezel super tipisnya menjadikan Asus ProArt StudioBook Pro 17 ini memiliki ukuran yang sebanding dengan kebanyakan laptop 15 inci lainnya. Bobotnya juga ringan banget. Dengan spek sesultan ini, cuma 2,39 kg. Oke, masih lanjut ngomongin soal layarnya ya. Ada yang menarik dari spek mobile workstation ini. Sangat berguna bagi para editor grafis profesional. Monitor Asus ProArt StudioBook Pro 17 ini memiliki panel IPS level dengan 300 brightness nits. Udah gitu color space-nya mendukung color gamut yang sangat lebar. 97% DCI-P3 dan 133% sRGB. DCI-P3 adalah standar ruang warna RGB atau color space yang digunakan untuk industri film layar lebar atau digital cinema. Jadi kalau teman-teman melakukan color grading dengan layar Asus ProArt ini, bisa dipastikan warnanya akan sesuai jika diputar dengan digital cinema projector. Akurasi warnanya menjadi jaminan karena built-in teknologi kalibrasi warna yang ada di dalam mobile workstation ini memiliki nilai delta I yang lebih rendah dibandingkan monitor laptop pada umumnya, yaitu kurang dari 1.5. Kebayangkan, dengan monitor ProArt ini, warna yang ditampilkan akan lebih jelas dan realistis apalagi untuk keperluan color grading video kamu. Walaupun layar ini cuma punya resolusi 1920x1200, jangan khawatir, kita tetap bisa kok memutar dan mengedit video beresolusi sampai dengan 8K tanpa secondary display terpasang. Seperti yang udah kami bahas tadi, buat yang nggak tahu mobile workstation ini, pasti bingung sultannya ada di bagian mana ya. Oke, kita masuk ke bagian prosesornya. Intel Xeon E2276M 6-core dengan 12 thread. Umumnya prosesor jenis ini digunakan untuk komputer server atau workstation yang membutuhkan performa pengolahan data dan durabilitas tangguh serta stabil. Dengan kata lain, Intel Xeon bakal cocok banget buat kita yang sudah menerapkan 4K sebagai resolusi standar untuk produksi video. Atau bahkan sekarang sudah mulai melangkah ke resolusi yang lebih tinggi, 6K atau 8K yang mungkin sudah RAW. Baik itu ProRes RAW ataupun format RAW yang lainnya. Berkat prosesor Intel Xeon juga, di dalam mobile workstation ini ditanamkan RAM 32GB yang bisa kamu upgrade sampai dengan 64GB. RAM-nya sendiri sudah ECC Memory Support atau kepanjangan dari Error Correction Code. ECC Memory Support berguna untuk mengurangi potensi error pada aplikasi dan OS-nya saat menjalankan sebuah software yang berat atau multitasking. Jadi berkurang tuh risiko data yang hilang kalau lagi ngedit video 4K atau 6K dengan multiple effect yang cukup berat yang tiba-tiba softwarenya itu crash.
Multitasking juga kerasa seamless dengan RAM sebesar ini. Biasanya sambil ngedit, bahkan sambil ngerender, sambil ngetik-ngetik naskah, dengerin lagu atau nonton video di YouTube pun lancar jaya. Sekarang kita masuk part paling serunya. Kita bahas GPU atau Graphic Processing Unit yang jadi andalan Asus ProArt StudioBook Pro 17 ini. Siap-siap. Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q Design. Kita bisa lebih berkreasi dengan render file yang berlapis-lapis, grading, VFX, audio mixing, dan lain-lainnya. Kita sudah siapkan bahan 6K RAW video yang kita ambil memakai Lumix S1H. Pengennya sih nyobain 8K sekalian karena Asus klaim bisa ngedit sampai resolusi 8K. Tapi sayang kami belum ada kamera yang support sampai resolusi perekaman 8K RAW. Dengan menggunakan Asus ProArt StudioBook Pro 17 ini, bahan syuting 6K ProRes RAW bisa diedit dengan halus. Playbacknya bisa dibilang smooth lah. Bahkan ketika kita kasih multiple effect seperti color grading, text, dan lain-lain, jreng! Masih kuat kan? Ayo kita bikin perbandingannya. Pertama, coba kita putar video di timeline tanpa kartu grafis ini. Kita pilih render mesinnya ke CPU. Playback akan terasa berat dan patah-patah. Nah, sekarang kita bandingkan kalau render mesinnya kita pilih dengan Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q. Diklaim 14 kali lebih cepat. Gokil banget gak sih? Oke, kalau playback aja bisa sesmooth itu, sekarang coba kita render video 6K ProRes RAW-nya. Video ini berdurasi 33 detik. Dengan hanya mengandalkan CPU, proses rendernya ternyata membutuhkan waktu selama ini nih. Ini kontras sekali perbandingannya kalau kita render timeline yang sama dengan Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q Design. Bener-bener deh ini, Intel Xeon dan Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q Design. Ini duet maut namanya. Nah, jadi gimana menurut kalian? Selain cocok buat ngedit video beresolusi 4K sama dengan 8K dan mungkin bahkan RAW, mobile workstation ini enaknya dipakai buat apa lagi ya? Atau buat kalian yang kerja sebagai graphic designer, 3D artist, animator, colorist, mungkin arsitek yang butuh render device sesultan ini, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Apakah kalian terkendala bekerja dengan spek device kalian saat ini? Mungkin Asus ProArt StudioBook Pro 17 ini bisa jadi jawabannya. By the way teman-teman, Nvidia Quadro GPU ini juga dilengkapi dengan Nvidia Quadro Experience dengan fitur-fitur seperti native record and capture tools, share content instantly, receive alerts for the latest Quadro drivers, access gaming features, dan manage your desktop. Sampai jumpa di video berikutnya.